Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Yang terhormat Bapak Denny Mudian, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi. Di era seperti kita saat ini, data adalah salah satu alat paling ampuh untuk mengukur, melibatkan, menginformasikan, dan menciptakan peluang untuk setiap individu. Khususnya data penilaian yang berstandar internasional dan diimplementasikan bersama dengan jalur pendidikan bagi calon lulusan ataupun angkatan kerja, didukung oleh kemajuan teknologi. Data tersebut akan membantu dalam menentukan perlakuan, pengambilan keputusan, dan rencana strategis untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Terus yang kedua ada layanan supervisi. Pada saat ini pendidikan sangat berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang selalu berubah, di mana awalnya supervisi dilakukan dengan suatu pendekatan supervisor datang langsung ke sekolah. Saat tiba di suatu sekolah, supervisor tersebut mengamati apa saja yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya suatu manajemen bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh profesional guru dan kualitas guru dalam mengajar. Tapi terkadang banyak pandangan yang menilai proses supervisi, di mana pelaksanaan supervisi menjadi pemantau guru dalam pembelajaran. Oleh sebab itu ada pandangan negatif terhadap pelaksanaannya. Terkadang tidak semua lembaga merasa butuh dipantau atau dilakukan pengawasan. Guru merasa terganggu dengan datangnya supervisor ke sekolah. Sebenarnya yang mana datang untuk meningkatkan kinerja guru bukan hanya untuk mencari kesalahan saja. Seharusnya lembaga sekolah menerima dengan baik dan senang hati karena proses supervisi sangat membantu meningkatkan kinerja guru dan memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan. Dan yang ketiga, fasilitas pembelajaran. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka kelancaran dalam belajar akan dapat terwujud. Begitu juga dengan pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah. Jika sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, adanya fasilitas belajar yang lengkap diharapkan akan terjadi perubahan. Misalnya dengan sekolah menyediakan fasilitas belajar yang lengkap, siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Siswa tidak perlu meminjam atau menggantungkan tugasnya pada teman karena ia dapat mengerjakan tugasnya sendiri dengan bantuan fasilitas yang disediakan. Terus yang selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlakukan dalam kehidupan kelompok. Kepemimpinan memiliki kedudukan strategis karena kepemimpinan merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi, sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sentral dan di dalam menentukan kebijakan dalam organisasi sesuai sumber-sumber yang ada. Kepemimpinan meliputi proses perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, perorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja di kelompok. Perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Yang selanjutnya yaitu motivasi berprestasi. Bahwa motivasi berprestasi merupakan ciri seorang yang mempunyai harapan tinggi untuk mencapai keberhasilan daripada ketakutan kegagalan. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk selalu berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Aspek motivasi berprestasi ada tiga, yaitu yang pertama mempunyai tanggung jawab pribadi. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi akan melakukan tugas sekolah atau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Siswa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan akan puas dengan hasil pekerjaan karena merupakan hasil usahanya sendiri. Yang kedua, menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar unggulan. Siswa menetapkan nilai yang akan dicapai. Nilai itu lebih tinggi dari nilai sendiri atau lebih tinggi dengan nilai yang dicapai oleh orang lain.
Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan standar keunggulan, siswa harus menguasai secara tuntas materi pelajaran. Yang ketiga, berusaha bekerja kreatif. Siswa yang bermotivasi tinggi, gigih, dan giat mencari cara yang kreatif untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Siswa mempergunakan beberapa cara belajar yang diciptakan sendiri, sehingga siswa lebih menguasai materi pelajaran dan akhirnya memperoleh prestasi yang tinggi. Terus yang selanjutnya ada anggapan dasar. Anggapan dasar, asumsi, dan postulat menjadi tumpuan segala pandangan dan kegiatan terhadap masalah yang dihadapi. Postulat ini menjadi titik pangkal, titik mana tidak lagi menjadi keraguan penyidik. Berdasarkan kutipan di atas, penulis merumuskan anggapan dasar untuk penelitian ini sebagai berikut. 1. Secara umum, penilaian kinerja merupakan kunci penting menuju perbaikan dan kemajuan baik bagi suatu lembaga maupun individu. Dengan penilaian kinerja, suatu lembaga atau individu dapat mengetahui apakah mereka telah berhasil dalam mencapai tujuan atau belum. Dengan melihat kesuksesan atau kegagalan, maka seseorang pengambil keputusan atau lembaga dapat belajar dan menjadi sadar terhadap tingkat efektivitas dari cara yang ditempuh selama ini. Jadi, melakukan penilaian kinerja itu sendiri merupakan arena belajar yang sangat efektif bagi individu dan organisasi. Penulis berpendapat bahwa penilaian kinerja bukan hanya sekedar untuk menilai atau membandingkan kinerja karyawan dengan dorongan karyawan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Hal ini senada dengan pendapat Nurmianto dan Wijaya bahwa salah satu manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dapat mencapai kinerja yang baik dalam rangka pencapaian tujuan unit kerja dan organisasi. Yang kedua ada Sapitri Mangkuprawira dan Aida berpendapat sebagai berikut. Kepemimpinan adalah unsur yang fundamental dalam menghadapi gaya dan perilaku seseorang menjadi tumpuan segala pandangan dan kegiatan terhadap masalah yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.